Halo everybody, kembali lagi bersama gua di channel Nobar Film. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian yang sedang menonton video gua. Nah, kali ini gua akan mereview film jadul The Amityville horor tahun 1979 ya, jadul, yang disutradarai oleh Stuart Rosenberg. Nah, kalian tahu nggak kenapa gua memilih preview film jadul ini? Karena film ini adalah film pertama yang dibuat 5 tahun setelah pembantaian Ronald DeFeo Jr. kepada 6 orang keluarganya sendiri. Nah, jadi film ini dibuat berdasarkan kisah nyata, guys. Nih, gua ceritain kisah nyatanya. Jadi gini, pada tanggal 13 November 1974, keluarga DeFeo ditemukan terbunuh secara mengenaskan di dalam rumah mereka di Long Island, Amerika Serikat. Anak tertua dari keluarga DeFeo yang bernama Ronald DeFeo Jr. terbukti melakukan pembunuhan keji terhadap ibu, ayah, dan 4 adiknya tersebut. Ronald mengaku mendengar suara gaib yang memerintahkannya untuk membantai keluarganya itu. Nah, lalu beberapa tahun kemudian ada sepasang suami istri dan 3 orang anaknya. Kita sebut saja keluarga Lut yang membeli rumah bekas pembunuhan itu. Lalu keluarga Lut mengaku ada kejadian-kejadian aneh semenjak mendiami rumah tersebut. Jadi guys, film The Amityville ini menceritakan keluarga Lut setelah kasus pembantaian itu, yang dibuat sesuai dengan cerita dari keluarga Lut sendiri. Oke, seperti apa alur cerita filmnya? Langsung ke pembahasannya. Oh iya, tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik dari gua. Oke, lanjut opening. Pertama-tama kita akan diperlihatkan kepada keluarga Lut yang sedang melihat-lihat rumah yang akan dibelinya. Dia bernama George dan istrinya yang bernama Kathy. Nah, karena rumah yang besar yang dijual dengan harga murah, tanpa pikir panjang langsung membeli rumah tersebut. Lalu mereka pun bersiap-siap dan mengemasi barang-barang mereka untuk pindah. Sebenarnya mereka tahu kalau rumah itu adalah bekas pembunuhan di masa lalu. Makanya mereka mau mengundang seorang pastor untuk mensucikan rumah itu agar syaiton-syaitonnya dan hal-hal buruk tidak terjadi. Dan tidak berselang lama pendeta itu pun datang. Dan karena si George dan si Kathy sedang keluar, dia langsung memulai saja ritual pengusirannya. Tapi pendeta itu pun tidak kuat karena merasakan hawa negatif yang sangat besar dan melihat banyak sekali lalat yang ada di jendela. Karena kalah level akan kekuatan gaib yang ada di rumah itu, tangan si pendeta itu pun tiba-tiba terluka dan mendengar bisikan yang menyuruhnya keluar dari rumah itu. Lalu si Kathy dan George pun sudah pulang ke rumah dan mereka sedang bermesraan. Aku suka bau terasimu. Bagaimana kalau kita main lato-lato sebentar? Saat sedang asik bermain lato-lato, anaknya yang bernama Ami tiba-tiba menangis dan ingin pulang ke rumah sebelumnya. Ganggu aja bocil ini. Si Kathy yang udah gak mood main lato-lato langsung tidur. Lalu George tiba-tiba terbangun pukul 3:15 sama seperti waktu pembunuhan di masa lalu. Dan sejak saat itu George selalu terbangun pukul 3:15. Singkat waktu, Kathy yang baru saja pulang belanja menyiapkan belanjaannya karena sebentar lagi ada tamu yang akan datang. Tiba-tiba anaknya yang bernama Ami mengagetkannya dari belakang. Lalu si Ami menceritakan tentang temannya, dia bernama Jody, yang ingin bermain bersama. Tetapi ibunya tidak bisa melihatnya dan tidak mempermasalahkannya karena Kathy berpikir itu hanyalah imajinasi anaknya saja. Lalu tamu yang dinantikan Kathy pun datang, dia bernama Bibi Helena. Bibi Helena yang baru saja masuk ke dalam rumah itu tiba-tiba merasakan hawa negatif yang sangat besar.
Lalu dia pun memutuskan untuk pergi karena perasaannya tidak enak. Katie yang menyuruhnya tinggal sebentar saja, tapi Bibi Yelena tetap saja tidak mau. Singkat cerita, hari pun sudah larut malam. Mereka yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba ternyata Katie bermimpi buruk, berteriak dan mengatakan dia tertembak di kepala. George ikut terbangun dan menenangkan istrinya. Saat George melihat jam menunjukkan pukul 3:15 pagi. Aneh sekali, karena dia juga sering terbangun pukul 3:15. Lalu pada siang hari, George dan Katie akan menghadiri pesta pernikahan keluarganya yang bernama Jimmy. Tiba-tiba saja uang Jimmy yang baru saja ia taruh di sakunya menghilang. Ternyata tuyul juga ada di luar negeri ya. Jimmy kesal karena tidak menemukan uangnya yang seharusnya ia gunakan untuk membayar catering makanan. Lalu George mengatakan kalau dia yang akan membayarnya. Mereka pun akhirnya berangkat ke tempat pernikahannya Jimmy. Nah, mbak yang bernama Jackie ini yang akan menjaga anak-anaknya ketika Katie dan George tidak ada di rumah. Dan hari pun sudah larut malam. Si mbak Jackie ini menyuruh Amy untuk tidur, tapi si Amy ini tidak mau tidur dan ingin bermain dengan Jody. Tapi si mbak Jackie memaksanya untuk tidur sekarang dan akan mengambilkan piyamanya di lemari. Dan tiba-tiba pintunya terkunci dengan sendirinya. Jackie menangis memohon Amy untuk membuka pintunya karena dia mengira kalau Amy lah yang mengerjainya. George dan Katie pun pulang ke rumah dan mendengar kalau Jackie sedang menangis di kamar Amy. Mereka pun segera ke kamar Amy, lalu George langsung membuka lemari itu yang bahkan tidak terkunci sama sekali. Padahal tadi Jackie mendobrak pintunya tetapi tidak bisa dibuka. Si Jackie yang kesal menyalahkan Amy karena tidak membuka pintunya. Amy pun menjawab kalau Jody tidak membiarkannya membuka pintu. Mereka pun bingung dan bertanya siapa sebenarnya Jody. Keesokan harinya ada sepasang suami istri yang datang ke rumah George. Dia bernama Jeffrey dan istrinya Caroline. Tapi tiba-tiba Caroline merasakan hawa negatif yang sangat besar dan dia memilih kembali ke mobil saja. Lalu si Jeffrey meninggalkannya sendiri dan menemui George untuk menagih hutang catering yang janji akan ia bayar. Singkat cerita, malam pun tiba. Si George dan Katie pun sedang tidur nyenyak. Tapi seperti biasa, George selalu terbangun jam 3:15. Tetapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari kamar sebelah. Dia pun segera mengeceknya. Dan dia melihat banyak sekali lalat di jendela, seperti yang dialami pendeta tadi. Secara tiba-tiba pintu depan rusak seperti ada yang mendobraknya dari dalam. Katie dan George khawatir karena berpikir ada seorang penjahat yang mencoba masuk ke rumahnya. Katie pun langsung menelepon polisi. Tak berselang lama, polisi pun datang dan menyelidikinya. Tetapi tidak menemukan petunjuk apapun kalau ada penjahat yang masuk ke rumah itu. Keesokan harinya, Katie menanyakan ke Amy sebenarnya siapa Jody itu. Amy pun menjawab kalau dia orangnya baik dan memberitahuku tentang anak kecil yang dulu tinggal di kamarku. Dia terluka dan dia pun mati. Katie yang kaget karena seharusnya Amy tidak tahu kalau dulunya rumah itu bekas pembunuhan. Lalu pada saat malam hari, si Katie mengintip apa yang dilakukan Amy. Dan Katie pun melihat Amy sedang bernyanyi lalu masuk ke kamarnya.
lalu menanyakan kau bernyanyi untuk siapa. Amy pun menjawab Katie telah menakut-nakuti si Jody sampai dia kabur lewat jendela. Katie pun mengecek jendela dan melihat sesosok bayangan. Aduh bang, kayak jadul banget. Nih biar serem. Scene berpindah ke George yang sedang keluar dengan Jeffrey dan Caroline membahas tentang rumahnya. Lalu Caroline mengatakan kalau rumahnya dulu adalah tempat penyembahan setan, kematian dan pengorbanan. Tetapi Jeffrey tidak mempercayai istrinya itu dan menyarankan George untuk berlibur sejenak bersama Katie. Lalu yang akan menjaga anak-anaknya dia dan istrinya Caroline. Sesampainya di rumah George, Caroline kembali merasakan energi yang sangat kuat. Dia tiba-tiba mengatakan kalau dia ingin pergi ke ruang basement bawah tanah. Padahal mereka belum pernah masuk ke dalam rumahnya George. Sesampainya di basement, Caroline merasakan ada yang aneh di balik dinding itu. Ia berusaha merobohkannya, tapi si George menghentikannya dan Caroline pun memberitahunya kalau ruangan penyembahan itu ada di sini. Tanpa pikir panjang, George pun membongkarnya dan kaget karena isinya adalah kolam darah. Tiba-tiba Caroline mengatakan kalau mereka datang dan pergi lewat sini, lalu menjerit dan menyuruhnya untuk menutup kembali tembok itu. Katie dan George shock karena kejadian itu dan mencoba untuk mensucikan rumahnya sendiri. George yang sedang membawa salib, tiba-tiba salibnya itu jatuh sendiri. Katie yang ingin mengambil salib itu malah kepanasan dan tubuhnya dipenuhi dengan cairan hijau seperti nanah. Singkat cerita, keesokan harinya Katie pergi ke kantor polisi dan melihat berita setelah pembantaian rumahnya. Tapi saat mencari dia malah melihat foto suaminya sendiri yang ada di berita pembantaian itu. Katie yang merasa khawatir dengan keadaan anak-anaknya bergegas pulang ke rumah. Hari sudah menjelang malam, Katie pun tiba di rumah. Katie langsung mencari keberadaan George. Lalu dia pun melihat dari balik jendela kalau George sedang membawa kapak menuju rumah. Katie yang merasa kalau George sedang kesurupan, dia pun langsung menyembunyikan anak-anaknya ke dalam kamar mandi. Lalu di balik dinding keluar banyak sekali darah. George yang sedang menuju ke rumah mencari anak-anaknya dan sadar kalau mereka berada di dalam kamar mandi, langsung mengayunkan kapaknya ke pintu. Tapi aksinya itu dihentikan oleh Katie. Dan George tiba-tiba tersadar kalau dia bertingkah aneh. Di samping itu suasananya sangat mencekam dan disertai dengan hujan badai. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan rumah terkutuk itu dan pergi menaiki mobil. Film pun diakhiri dengan selamatnya semua anggota keluarga George dan Katie Lutz. Jika telat sedikit saja, mungkin semuanya berakhir dengan tragis. Nah, menurut gua film ini cukup bagus untuk orang-orang yang kalau nonton film horor nggak bisa tidur malamnya. Karena film ini begitu realistis, gak nampilin jump scare yang terlalu, terus gak menampilkan hantu yang serem-serem. Karena kan mereka gak terlihat, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Oke, mungkin segini dulu review film dari gua. Kalau ada salah kata mohon maaf. Oh ya, karena channel ini baru, ikuti terus dan like and subscribe ya, karena gua akan mengupload video-video menarik untuk kalian.
Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time. Bye bye.